sore pemirsa di rumah, berjumpa kembali bersama saya Dr. Agung Anteja dalam acara Bincang Sehat. Nah, topik kita pada hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang menjaga kesehatan ginjal. Masih dalam rangkaian Hari Ginjal Sedunia. Penasaran dengan narasumber kami pada hari ini? Langsung saja kita panggilkan Profesor Dr. Gede Raka Widiana, SPPD KGH Finasim. Halo. Nah, keren banget Profesor ini. Ya, silakan Prof. Berdiri dulu. Selamat sore Prof. Senang sekali ya saya bisa mengundang Prof datang ke sini ya. Dan di sini juga sudah kedatangan tamu spesial juga, teman-teman dari Internal Udayana. Tepuk tangan. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, dan pada kesempatan yang berbahagia ini ya Prof ya, saya ingin mengundang Prof untuk membicarakan tentang ginjal ya. Kebetulan karena suhunya datang, kita langsung kulik-kulik tentang ginjal. Tapi kita duduk aja Prof biar nggak capek ya. Silahkan duduk Prof. Oke. Jadi ini menarik sekali, spesial karena masih dalam rangkaian Hari Ginjal Sedunia ya, atau World Kidney Day. Jadi bukan merayakan penyakit, bukan, tapi memperingati ginjal karena harus diwaspadai juga. Harus kita aware dengan kondisi ginjal kita sendiri. Makanya di sini kita akan mengupas tuntas tentang kesehatan ginjal. Sudah ada Prof Rake yang akan menemani saya. Nah, kira-kira Prof untuk pembuka ini ya, pemirsa di rumah pasti ingin tahu. Nah, sebenarnya ginjal itu bisa Prof ceritakan secara garis besar itu seperti apa Prof? Baik, silakan. Terima kasih Bung An ya, Bung An. Beliau ini ya sahabat apa ya? Sahabat karib. Kok sahabat Prof ya? Ya Prof silahkan. Boleh lah. Oh, iya. Pertama, ginjal itu adalah satu kita sebut organ vital ya, di samping jantung, otak gitu ya, mata. Karena kesehariannya ginjal kita itu berfungsi untuk menjaga yang disebut suasana nyaman di dalam tubuh kita ya. Dengan cara mengatur seperti AC dia. Jadi bagaimana supaya badan kita terjaga, sehat, produktif dengan cara mengatur ya keasaman, tekanan dan seterusnya. Tapi lebih dari itu juga dia selaku organ yang memproduksi hormon ya, sebagai bagian dari sistem kekebalan, menjaga tekanan darah dan seterusnya. Jadi ginjal kita itu sangat penting dalam menjaga tubuh kita agar tetap sehat, produktif ya. Oke. Secara jadi umum salah demikian. satu organ vital memang sih ya harus organ vital yang memang harus kita jaga. Nah, kira-kira fungsi ginjal itu apa Prof? Ya, kembali lagi seperti tadi saya sebut bahwa ginjal itu adalah sebuah organ pembuang ya, pembuang. Artinya membuang bahan-bahan yang seharusnya tidak numpuk di dalam badan. Kita sebut dengan uremic toxin ya, apa istilahnya sampah ginjal ya. Karena kita makan sehari-hari itu menghasilkan satu bahan sampingan. Misalnya makan ya, ada asam, ada bahan-bahan protein yang beracun, kemudian air, elektrolit yang lebih itu dikeluarkan sedemikian rupa supaya di dalam badan konsentrasi apa ya, jumlahnya itu tidak berlebih, tidak kurang, yang disebut dengan cukup. Nah, untuk itulah ginjal berfungsi. Yang kedua, ginjal itu juga mengatur tekanan darah dan menjaga air ya. Air di dalam badan tidak berlebih, tidak kurang, tidak dehidrasi dan tidak kekurangan dalam arti kalau kita haus, kita minum karena kurang. Kalau kita kelebihan, terkencing kepuyuh-puyuh itu ya ke belakang itu. Demikian juga yang lain misalnya membantu produksi darah merah. Dia sebagai organ hormonal namanya, dia menghasilkan hormon. Dan yang selanjutnya menjaga yang disebut dengan kekebalan juga sebagian ya. Ginjal kita juga berfungsi untuk menjaga kita dari penyakit ya. Jadi yang menarik sekali itu yang diketahui oleh masyarakat itu adalah
ginjal sebagai organ untuk membalanskan cairan di dalam tubuh seperti itu ya. Dan tadi ada disebutkan tadi fungsi ginjal ternyata juga membentuk sel darah merah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Prof. Oke, nah kira-kira saya langsung saja tanya ke Prof. Ginjal yang sehat itu seperti apa Prof? Ginjal yang sehat itu bisa melakukan fungsinya dengan baik. Ya. Fungsi yang bisa diukur adalah fungsi yang disebut menjaga keseimbangan tadi. Ya. Fungsi filtrasi, dia bisa menyaring bahan-bahan itu, menahan bahan-bahan itu dari kelebihan dan kekurangan. Itu yang disebut dengan fungsi filtrasi. Kita bisa ukur dengan mengukur satu zat namanya kreatinin. Kalau kreatinin kita di bawah 1 ya, antara katakanlah 0,5 sampai 1 itu normal, karena kita bisa anggap dia bekerja 100%. Tetapi lebih dari itu ginjal juga memiliki cadangan. Ya. Anggaplah kita menghilangkan 1 ginjal pada saat dilakukan donor ginjal, dia masih sehat. Ginjal kita memiliki cadangan 8 kali lipat dari bagaimana seharusnya dia bekerja. Jadi itu yang disebut dengan ginjal normal. Ya, yang kedua, ginjal normal itu bisa menjaga tekanan darah normal, menjaga keasaman badan dan darah normal, menjaga keseimbangan air. Air kita biar tidak berlebih, biar tidak dalam keadaan normal, berfungsi sebagai tadi bisa menjaga hemoglobin tetap atau kondisi zat normal. darah merah kita dalam kondisi yang levelnya normal. Normal, jadi seperti itu ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi udah ngerti ya ginjal yang sehat itu seperti apa. Jadi untuk pengeluaran cairan biasanya dengan kencing seperti itu ya Prof ya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan ginjal yang sehat itu seperti apa. Nah kalau ginjal yang tidak sehat, nah gimana Prof cirinya? Ginjal yang tidak sehat kebalikan. Kebalikan dari tadi, misal karena dia tidak bisa menyaring dengan kemampuan yang cukup, maka ada penumpukan yang disebut dengan sindrom ginjal, ya, sindrom penyakit ginjal. Kemudian yang kedua, tekanan darah jadi naik, ya tidak bisa ngatur dia. Kedua, hemoglobin atau zat darah merah kita berkurang, anemia, lemes, ya. Kemudian kurus, ya, kurus. Kemudian hati-hati loh yang kurus. Ya, kurus dalam arti tidak mau makan ya, karena numpuk itu. Itulah yang pokok-pokok. Yang tidak sehat. Nah kalau ciri-ciri yang bisa diwaspadai oleh pemirsa di rumah, ini ginjalnya kayak masalah nih, misalnya mungkin bengkak atau di kaki atau gimana, Prof bisa dijelaskan sedikit? Baik, gejala kalau sudah umumnya gejala ginjal, penyakit ginjal tidak bergejala dia. Umumnya ya Prof. Baik-baik saja ya. Tapi pada suatu tingkat fungsi ginjalnya menurun sampai 25% baru muncul gejala. Gejala pertama misalnya dia cek tekanan darah kok tinggi. Hemoglobinnya kok turun, darahnya turun, hemoglobin, kemudian mual. Kencing bisa berkurang juga ya Prof ya? Pada tahap lanjut baru. Ya baru dia pada stadium 5 misalnya mulai kencingnya menurun. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tanda-tanda dari penyakit ginjal seperti itu ya, ginjal yang tidak sehat. Nah untuk pemirsa di rumah yang ingin tanya-tanya langsung dengan Prof Rake masih bisa ya. Kita akan buka layanan telepon di segmen kedua, tapi jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semua kata itu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Iya, terima kasih. Dan
dan pemirsa di rumah masih dalam acara Bincang Sehat dan masih dengan topik kita yaitu tentang menjaga kesehatan ginjal. Dan saya masih temani dengan narasumber Profesor Dr. Igede Raka Widiana, SPPD KGH Finasim. Dan bagi pemirsa yang ingin tanya-tanya langsung dengan Prof. Raka seputaran sakit ginjal ya, tentang ginjal, langsung saja menghubungi kami di layanan telepon yang ada di layar kaca Anda. Oke, kita sambung lagi pembicaraan kita ya Prof ya. Itu tentang ginjal. Tadi sudah dijelaskan sama Prof, ginjal yang sehat seperti apa dan ginjal yang tidak sehat seperti apa. Mungkin pemirsa ini baru ada yang gabung Prof, karena kita aware terhadap kesehatan ginjal. Bisa diulang, dijelaskan sekali lagi gejala atau tanda dari ginjal yang tidak sehat. Lebih spesifik Prof, silakan Prof. Baik, kalau ginjal itu mengalami gangguan, Iya. biasanya tidak ada gejala. Oke. Tidak ada gejala spesifik kecuali memang penyakit dasarnya bergejala. Contoh paling gampang batu ginjal ya. Karena batu ginjal itu kalau dibiarkan lama-lama akan mengganggu fungsi ginjal. Tapi batu ginjalnya sendiri akan menyebabkan namanya sakit pinggang. Kita sebut dengan kolik ya. Nah, kalau dia sudah berat penurunan fungsi, katakanlah fungsinya masih sisa 25% baru. Yang pertama itu tensi tinggi. Oke. Ya. Tensi tinggi, kadang-kadang ada kebocoran protein. Di dalam kencing itu Kencingnya banyak berbusa. bengkak dia ya. Kemudian jantungnya mulai terganggu karena tensi tinggi, tidak bisa mengelola air. Seterusnya baru muncul gejala yang sangat spesifik, itu ada 3. Kelemahan, lemah ya. Lemah Ya, otot. lemah Lemah secara umum, secara lemah ya, tidak ada nafsu kerja ya. Kemudian mual, lebih berat lagi muntah. Oke. Ya, ketiga adalah yang disebut dengan anemia. Ya, anemia itu karena kurangnya hemoglobin tadi, maka rasa lemah. Tensi tinggi, ya itu jadi mual, lemah dan tensinya tinggi. Iya, Ya. jadi seperti itu ya. Jadi Ya. secara singkatnya pemirsa di rumah, kalau Anda sudah ada sakit pinggang, sering sakit pinggang, terus kencingnya berbusa, apalagi ada mual, muntah, udah nggak usah panjang lebar lagi, langsung ke dokter. Seperti itu ya Prof ya. Jadi nanti akan diperiksa tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium. Seperti itu Prof ya. Tepuk tangan dong dulu teman-teman. Udah nggak bengong nih. Oke, tadi itu adalah gejala tanda awal yang harus diwaspadai oleh pemirsa di rumah ya. Kalau ginjalnya bermasalah. Oke, kira-kira Prof, kira-kira apa ini penyebab dari penyakit ginjal ini? Pasti ada penyebabnya kan awalnya. Ini kenapa? Ya, baik, kalau di Indonesia Iya. itu catatan dari namanya registri ginjal. Ya, kita punya jejaring antar rumah sakit itu untuk melihat pola penyakit ginjal. Pertama itu hipertensi, ya, tekanan darah tinggi ternyata. Karena kalau kita hitung-hitung penduduk kita itu sekitar 30% itu yang dewasa hipertensi. Karena hipertensi itu dia seperti ginjal itu kayak mobil, kelebihan barang dia, berat. Yang kedua kencing manis, ya kencing manis. Kita tahu kencing manis semua itu 2 sumbernya, jantung jadi akibat ginjal. Yang ketiga radang ginjal. Radang ginjal itu umumnya infeksi, tidak bergejala. Paling ada protein sedikit, darah sedikit, tapi berlangsung sedemikian rupa akhirnya satu saat umur 30 tahun, 25 ginjalnya menurun fungsinya. Keempat itu adalah batu ginjal dan infeksi. Ya. Ternyata di Bali itu laporannya cukup tinggi, infeksi dan batu ginjal. Dan kelima barangkali baru yang kecil itu misalnya asam urat, lupus autoimun ya, autoimun, SLE ya, systemic lupus erythematosus, dan juga kongenital, bawaan kista ginjal. Nah, itu pola-pola ini yang banyak dilaporkan, tetapi yang sekarang lagi naik daun hipertensi dan kencing manis. Iya. Itu yang ini. Sehingga
sasaran kita memang di situ. Jadi seperti itu ya. Jadi hipertensi, kalau sudah ada hipertensi sejak dini harus memang benar-benar dikontrol ya, baik dengan makanan atau dengan obat. Ya. Nah, terkait dengan obat ini Prof, karena kan banyak nih di pemirsa di rumah taunya kalau banyak minum obat, sering minum obat nih ginjalnya rusak gitu ya. Ini kok saya disuruh setiap hari minum obat sama dokter, obatnya banyak lagi ya, misalnya obat hipertensi, diabetes, obat jantung. Nah, mungkin Prof bisa meluruskan ke pemirsa di rumah. Begini, obat itu memang ada dua sisi ya. Di sini kayak pisau dua sisi. Ke sini bisa memotong, ke sini juga bisa membahayakan. Nah, itulah kenapa jangan sembarangan minum obat. Ya kan, misalnya membeli sendiri terus-menerus itu memang bisa. Contoh misalnya obat rematik itu. Obat rematik kadang-kadang steroid, apalagi antibiotika. Penghilang nyeri itu memang. Tetapi khusus nanti obat-obat yang tepat guna, tepat dosis dan seterusnya itu memang dokter yang tahu. Ya. Misal contoh hipertensi. Hipertensi memang perlu obat seumur hidup. Karena kalau enggak, seperti tadi nomor satu penyebab penyakit ginjal itu adalah hipertensi yang sejak lama tidak dikendalikan. Kemudian diabetes itu seumur hidup. Kemudian apa lagi? Asam urat. Seumur hidup. Jadi pertimbangan kita adalah obat ini memang untuk mencegah penyakit ginjal. Di sisi lain jangan sampai menyebabkan efek samping, terutama di ginjal. Itulah namanya penggunaan obat yang rasional dan kita pasti ada yang disebut dengan dosis dan monitoring ya. Tapi secara umum gampangnya saja kalau kita hipertensi ya, kemudian kita obati dengan menurunkan tensi hanya 20 mili 10 mili lah ya pada diastol, itu bisa mengurangi 50% risiko ginjalnya. Itu pengobatan. Tetapi efek samping apa? Dijaga. Misalnya ada obat antihipertensi batuk ya, nah, itu bisa ditentukan. Ada hipertensi yang menyebabkan bikin bengkak, sakit kepala, tapi tidak begitu serius. Cuma yang paling penting buat kita bagaimana menjaga ginjal ini jangan sampai jatuh ke dalam yang disebut dengan gagal ginjal. Kalau udah gagal ginjal ya tidak ada jalan lain. Jadi intinya kalau mau obat hipertensi harus konsultasi ke dokter, jangan beli sendiri ya ya Prof ya. Jadi intinya obat-obatan untuk mengatur tekanan darah, gula darah itu aman untuk ginjal, malah justru harus diminum agar mengurangi atau menghindari kerusakan ginjal. Tapi untuk dosis dan jenisnya biarkan dokter yang menentukan. Seperti itu ya Prof ya. Oke, nah ini tentang penyakit ginjal. Apakah penyakit ginjal ini ada jenisnya Prof? Misalnya jenis-jenis tertentu bisa dijelaskan sedikit untuk pengetahuan ya. Kita bisa golongkan penyakit ginjal itu ada dua. Yang diketahui, yang tidak diketahui. Nah, idiopatik namanya. Misalnya radang ginjal banyak tidak kita ketahui, tahu-tahu kok ada bocor protein, dicari macam-macam, tapi secara umum memang ada obatnya. Nah yang kedua yang diketahui ya golongannya ada namanya penyakit hipertensi, ya, ada namanya penyakit metabolik. Metabolik itu ya termasuk tadi itu diabetes. Kemudian ada penyakit asam urat. Itu. Kemudian ada penyakit kekebalan. Kekebalan contohnya paling gampang lupus. Kemudian banyak lain lagi ya. Kongenital. Kongenital itu kista. Kista sejak lahir memang dia ginjalnya banyak ada gelembung-gelembung itu memang menurun. Kemudian ada lagi apa ya? Banyak ya Prof banyak ya. Lah yang paling menonjol yang paling menonjol dan yang paling ditakuti adalah gagal ginjal stadium akhir seperti itu ya Prof ya, yang harus mengharuskan seseorang itu menjalani cuci darah seperti itu. Oke, tepuk tangan dong untuk Prof dan untuk kita semua. Oke, ini yang banyak ditanya ya Prof ya dari pemirsa di rumah, sebenarnya ada nggak sih Prof makanan dan minuman yang dapat merusak ginjal? Nah ini karena banyak ya berita-berita minum ini dapat merusak ginjal, makan ini dapat merusak ginjal. Nah ini kita tanya langsung ke ahlinya. Merusak sih enggak ya? Asal
makanan itu makanan yang ya alami ya, alami yang Anda petik yang olah yang biasa. Tapi kadang-kadang kan kita nakal, tambah ini, tambah itu, tambah garamnya banyakin, vitamинnya banyakin, mandi sedikit, ya. Yang seimbang ya. Tetapi secara umum bukan merusak, tapi membebani ginjal ada. Dua ya. Pertama adalah garam atau sodium. Kalau kita makan banyak mengandung garam, itu nanti airnya tertahan. Air tertahan di dalam badan itu kelebihan air. Ya seperti tadi, kalau air itu muatannya kan ke ginjal. Kalau ginjal itu diberikan muatan besar, dia seperti mesin cepat haus, ya. Jadi itu membebani. Yang kedua protein, ya. Tapi protein secara umum aman-aman saja, kecuali misalnya individu itu sudah terganggu fungsi ginjalnya. Ya, karena protein itu juga seperti air membebani ginjal. Protein yang dipecah sebagai bahan buangan itu nanti keluarnya lewat ginjal. Buktinya itu amonia itu. Kenapa kencing kita pesing ya, apa mangsit gitu. Ya. itu karena kandungan amonia bahan akhir dari pembuangan asam amino protein seperti itu. Oke, dan kalau ada nggak sih Prof sebenarnya makanan atau minuman yang dapat membersihkan ginjal, atau saran Prof misalnya minum air tuh sebenarnya berapa liter bagusnya, berapa gelas per hari? Nah langsung silakan Prof. Nah, sekarang kembali lagi, ginjal sudah memiliki mekanisme pengatur ya. Kalau kita misalnya kurang air, haus, jangan ditahan hausnya. Kemudian kalau misalnya mau kencing jangan tahan, cepat-cepat aja kencing gitu. Tapi yang pernah kita punya apa namanya, semacam mitos. Terapi air itu loh. Terapi air. Pagi-pagi harus minum air berapa itu? Dua gelas. Dua botol besar itu. Saya banyak ditanya, itu enggak ada. Itu nanti Anda pasti kepuyuh-puyuh. Tetapi buat orang yang terganggu bisa mati mendadak itu. Namanya toksik keracunan air. Ya, jadi ginjal itu biasa-biasa aja lah. Minum air 2 liter, 2,5 liter, tapi kalau kita berkeringat bisa 3 liter, tapi kalau dingin bisa dikurangi. Artinya ginjal itu mempunyai warning system. Kalau Anda kurang, haus, minum. Kalau lebih, pengen ke belakang kan. Nah itu, jadi ginjal. Nah cuma nanti begitu dia menurun fungsinya kita atur. Jadi prinsipnya minumlah air yang biasa-biasa. Jangan mengatakan, oh ini airnya tambah ini air apa namanya. Air yang tetes kayak embun. Biasa minum air kita yang mineral ya, air matang ya Prof ya, air mineral. Ya sumber air kita tidak menganjurkan semuanya harus membeli apa itu air galon atau apa. Air yang kita dari sumur, kemudian itu dimasak. Seperti biasa, tapi kalau punya lebih ya boleh beli dispenser atau apa ya, atau bawa galon. Tetapi ya itulah, itu juga ada unsur-unsur lain ekonomi. Oke, jadi intinya minum air secukupnya, seperti itu ya Prof ya? Secukupnya. Kalau haus ya minum, tapi yang disarankan 2 liter Prof? 2 liter, 2,5 liter, boleh, dalam keadaan normal. Sebenarnya kan kita berkeringat itu juga harus diperhitungkan. Oke, tepuk tangan dong untuk Prof Raka. Senang sekali nih, tak terasa udah segmen 2 udah habis nih Prof ya. Oke, dan pemirsa di rumah tetap saksikan program acara Bincang Sehat, karena di segmen 3 Prof akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkirim ke TVRI. Dan langsung saja bagi Anda yang masih ingin berkonsultasi ya, bincang-bincang dengan Prof Raka, kami masih membuka layanan telepon di layar kaca, dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bahwa kau telah memilih diriku ini yang akan terus membuat hidupku indah. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kesungguhan
Ya pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani dengan Prof. Rake dan juga dari teman-teman internal Udayana. Terima kasih sudah hadir. Dan saya juga masih ditemani oleh Cici dan Deong. Lagunya nggak galau ya hari ini ya, nggak ada yang galau, oke. Dan langsung saja kita sudah sampai di segmen ketiga, di mana segmen ini Prof akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke TVRI. Oke Prof, sudah siap? Oh, oke. Kita langsung saja buka pertanyaan pertama, ini dia. Ini dia Prof, ini pertanyaan dari pemirsa. Dokter, saya mau bertanya, kenapa saat buang air kecil urin saya berbusa, terus warnanya keruh, coklat gelap. Apakah itu pertanda penyakit ginjal dan apakah itu berbahaya? Mohon penjelasannya. Silakan Prof. Ya, bisa ya, bisa tidak. Oh bisa ya, bisa tidak. Karena kencing kita itu memang sekali lagi membuang kelebihan. Ada zat warna dibuang sama dia. Contoh, kalau kita makan buah naga, kan merah itu. Atau kita minum vitamin B12, merah. Atau kencing kita terlalu pekat, agak coklat. Kurang minum. Ya berbuih juga begitu. Kadang-kadang kita menahan kencing lama, pekat, nah pagi-pagi berbuih dia. Nah kalau kita merasa itu mengganggu atau mengganggu pikiran kita, bawa aja ke lab. Kita periksa urin itu, apa ada gangguan enggak. Ada protein bisa. Kalau dia berbuih itu seperti kita ngocok telur, putih telur gitu ya. Karena itu mengandung putih telur. Protein bocor. Itu pada pasien namanya sindrom nefrotik itu memang demikian. Tapi biasanya disertai bengkak di kaki atau kelopak mata. Nah, itu jangan terlalu cemas dulu. Kita lihat keseharian kita. Kalau dia hilang lagi, itu mungkin tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dia menetap, ya baru kita bawa ke lab. Ya, atau ke dokter dulu lah. Ke dokter dulu ya. Jadi belum tentu. Jadi ini belum tentu. Kebanyakan makan buah yang zat warnanya terlalu tinggi juga bisa seperti itu ya. Oke, sudah terjawab pertanyaan pertama. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dia. Pertanyaan dari pemirsa, dokter, usia saya baru 20 tahun. Kemarin saya sudah minum banyak air, tapi kenapa saat kencing urin yang keluar sedikit dan berwarna putih, tetapi perut saya buncit. Nah kenapa ini ya? Apakah ada hubungannya? Nah apa yang harus dilakukan oleh pasien ini? Bagaimana Prof? Silahkan. Ya kembali lagi harus ada konfirmasi ya. Kalau perut buncit misalnya gendut, lemak gitu aja gendut ya kan. Minum air juga udah banyak kok kencingnya sedikit. Berkeringat juga bisa kan. Itu orang juga berkeringat atau cairan. dia itu keluar cairan ke kencingnya sedikit. Tapi oke lah kita merasa khawatir misalnya kembali lagi lakukan semacam check up ya. Check up. Karena check up itu biasa sudah dianjurkan untuk ginjal sekarang 6 bulan. 6 bulan. Sekali ya. Darah ya Prof? Kencing sama darah. Darah kencing. Ya, kencing dua itu aja. Ultrasound apa perlu Prof? Kalau ada indikasi. Oke. Ada kelainan misalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini harus diperiksa dulu ya. Jadi tidak bisa mengatakan langsung ini ada sakit ginjal atau tidak. Memang harus diperiksa dulu ini buncitnya kenapa gitu ya Prof. Oke, mungkin bisa langsung periksa ke dokter ya, ke rumah sakit, ke klinik atau ke spesialis silahkan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Pertanyaan dari pemirsa di rumah, saya wanita usia 34 tahun. Saya rutin medical check up berkala. Hasil kreatinin saya tinggi sebesar 4,4, dulu 3. Ini bagaimana ya Dok cara menurunkan kadar kreatinin? Apakah kalau kreatinin tinggi itu ada kaitannya dengan gejala gangguan pada ginjal? Nah silakan Prof dijelaskan. Ya kreatinin itu bukan sesuatu yang diturunkan, tetapi penyakit ginjalnya diperbaiki. Karena itu kan semacam marker ya, semacam alat ukur yang menandakan bahwa apakah ginjalnya normal atau tidak. Gampangnya misalnya 3, normalnya 1, berarti dia menurun sepertiga fungsinya itu. Nah untuk menurunkan kreatinin ya kembali lagi tidak perlu diturunkan dalam arti tingginya, ginjalnya dicari. Kenapa dia terganggu fungsi ginjal itu yang perlu. Nah, saya kalau lihat 4,5 dulunya 3 itu mungkin dia sudah mengalami namanya penyakit ginjal kronik.
Kronik. Dia pelan-pelan dia naik fungsi ginjalnya menurun. Ada apa di dalam ginjal? Itu yang perlu dicari, bukan menurunkan kreatinin, karena kreatinin itu hanya menandakan adanya gangguan di ginjal apa enggak. Ya. Jadi tidak bisa menyimpulkan sendiri ya kalau kreatinin tinggi seperti ini, harus periksa, tetap harus periksa ke dokter seperti itu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Prof. Ini pertanyaannya bagus ya dari pemirsa di rumah, ternyata sudah pada aware terhadap kesehatan ginjal ya. Dah, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya Prof. Selanjutnya ini dia, dari pemirsa di rumah. Dokter, saya pria umur 34 tahun mau bertanya. Kalau untuk pria, apa saja gejala yang timbul ketika kena penyakit ginjal? Apakah sakit pinggang kanan dan kiri yang bergantian, serta kencing yang terasa tidak tuntas ini merupakan gejala penyakit ginjal? Nah, silakan Prof. Ya begini, banyak sekali model tanda penyakit ginjal, tergantung penyebab. Nah, misalnya dibilang apakah sakit pinggang? Belum tentu sakit pinggang. Kecuali ada infeksi dan batu, ya. Batu itu bisa dua-dua atau sebelah. Kalau batunya sebelah ya sakit pinggangnya satu sisi sebelah, aja. di sisi. Dan sifatnya itu melilit-lilit, ya. Nanti infeksi juga begitu. Nanti ada panas, kencingnya perih misalnya. Itu penyakit ginjal. Tetapi apakah kemudian apakah itu kemudian penyakit ginjal? Sekali lagi itu harus dikonfirmasi, ya. Misalnya apa betul ini penyakit ginjal? Yang pertama biasanya kita lakukan pemeriksaan kencing dan serum kreatinin dulu, ya. Kalau khas dia tertentu ada gejala infeksi dan batu, akan kelihatan di kencing, nanti dicari. Oh, USG kan? Oh, di sini kelihatan kemungkinan ada batu. Nah, usaha-usaha ini yang harus dilakukan. Jangan dibiarkan. Kalau sudah ada gejala yang khas untuk ginjal, lakukan namanya pemeriksaan awal untuk memastikan ini ginjal apa bukan. Nanti dokter tidak semua diperiksa, cuma 2 dulu, ya, kencingnya, kemudian ureum kreatinin itu cek dulu. Nanti kalau ada berlanjut perlu kita lanjutkan pemeriksaan seterusnya. Iya, jadi secara spesifik gejala untuk pria dan wanita itu sebenarnya sama aja ya Prof ya? Apa ada perbedaan yang spesifik? Gini, kalau bedanya cuma ginjal itu kan kalau wanita nggak punya prostat. Nah, kalau laki-laki prostat, ya jadi kadang-kadang spesifiknya di sana. Tapi kadang-kadang untuk wanita ada namanya serviks, ya. Kalau keganasan di serviks itu juga memberikan tanda ada gangguan di ginjal. Tapi dua-duanya agak berbeda mungkin di sana. Yang kedua model infeksinya. Kalau wanita itu sering dia kena namanya sistitis. Radang kandung kemih. Kalau laki-laki itu lebih kepada di atas, di prostat dan ke atas. Itu yang membedakan. Ya. Jadi seperti itu ya, karena adanya organ seperti pria ada ya prostat, ya, dan wanita serviks itu sendiri. Jadi gejalanya sebenarnya hampir sama sih sebenarnya Prof. Hampir sama ya. Oke, jadi seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita buka, ini dia. Nah, ini sedikit Prof ya tentang anak-anak ini karena lagi rame kan ya Prof. Jadi ini sedang rame banget masalah penyakit ginjal terutama pada anak. Nah, kiat apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan ginjal? Pada anak? Iya, sedikit aja Prof. Ya, mungkin kaitannya dengan yang terjadi baru-baru ini ya. Iya. Itu rame namanya gagal ginjal akut pada anak. Ya, ada orang-orang mau mencari tahu apa sih sebabnya. Tetapi ada dugaan, saya sendiri tidak tahu bahwa terlalu banyak beli obat sendiri. Obat sendiri itu paracetamol kalau tidak salah ya. Tetapi bukan paracetamol yang menyebabkan gangguan di ginjal. Ada dugaan, saya tidak tahu pasti pembawanya. Karena di dalam obat sering sekali perusahaan itu menyelipkan satu tambahan bahan. Bahan itu bisa untuk pengawet, ya supaya tidak cepat berubah bau dan rasa. Kemudian ada untuk perasa. Mungkin dia lebih enak, lebih disukai anak-anak. Juga ada tambahan lain, ada yang ditambahkan vitamin dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Kalau dengan membeli obat sendiri kita tidak tahu yang mana dia. Nah, untuk anak-anak saya pikir
untuk pengobatan emergency mendadak boleh lah. Tapi kalau terus-menerus beli obat-obat itu saja, kemudian kita tidak tahu pastinya, ya lama-lama bisa begitu. Jadi tidak spesifik ya, tidak spesifik. Tapi secara umum sebenarnya menjaga kesehatan ginjal itu tidak sulit. Bagaimana kita menjaga kesehatan badan kita secara umum, yaitu menjaga kesehatan organ termasuk ginjal. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Tapi supaya pemirsa juga tidak panik ya, paracetamol itu sampai saat ini belum terbukti secara sah ya dapat menyebabkan penyakit ginjal terutama pada anak-anak seperti itu ya. Tapi penggunaannya harus dengan pengawasan dokter seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu. Ini tak terasa nih Prof, segmen 3 cepet banget ya udah selesai ya. Dan kita masih punya satu segmen lagi sebenarnya Prof, menarik sekali. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aku adalah air, asal kehidupan, ibu dari semua kehidupan. Dan aku pula yang sering kau abaikan. Aku ada setua jagat raya. Aku membangun kehidupan, tapi aku pun dapat menghancurkannya. Aku mengisi lebih dari separuh bumi. Tetapi untuk sebagian orang, aku masih sulit ditemukan. Tak ada satupun mampu bertahan tanpaku, siapapun ia. Ingatlah, setetes dariku akan menentukan hidupmu. Cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ya pemirsa, masih dalam acara Bincang Sehat dan saya masih ditemani oleh Prof. Rake dan teman-teman dari Internal Udayana. Tepuk tangan lagi dong. Senang sekali ya, rame-rame Prof sudah datang ke sini. Besok kalau saya undang datang lagi ya Prof ya. Oke. Dan ini sudah sampai di segmen terakhir, di segmen keempat, yaitu adalah segmen di mana biasanya narasumber-narasumber saya itu tegang Prof karena harus meluruskan statement-statement yang beredar liar di masyarakat ya. Oke, dan ini adalah segmen mitos atau fakta. Ya, kita langsung saja buka pernyataan pertama. Ini dia. Silakan Prof. Ini dia yang pertama. Oke, kayaknya masih salah ini mitos atau faktanya. Saya akan bacakan mitos atau fakta yang pertama. Ini dia Prof. Kelebihan protein dan garam dapat meningkatkan resiko ginjal bermasalah. Jangan jawab dulu Prof, saya akan lempar ke penonton yang ada di studio. Mitos atau fakta? Yang jelas, mitos atau fakta? Fakta. Oke, gimana Prof? Ya begini. Kembali lagi kan. Ini mitos atau fakta? Fakta. Oh fakta, jadi benar ya? Fakta, betul. Oke. Gimana Prof? Silakan dijelaskan. Kan persoalannya tadi kalau ginjal yang bermasalah, ya kan? Ya. Kalau ginjalnya bermasalah saya kira enggak apa-apa, ya. Tapi ginjal yang bermasalah itu kemampuan mengelola apa tadi itu? Garam dan air. Garam dan Garam air. dia, Nah, dan itu protein. Ya. Garam dan protein. Kelebihan garam dan protein. Pertama saya sebut tadi dia mengatur sodium. Ini dia Prof. Ya. Oke. Sodium. Kalau sodium itu lebih, ginjal tidak bisa mengelola sodium, mengeluarkan, menyeimbangkan, dia akan menahan air. Kembali lagi begitu airnya banyak, tensi naik, ginjal terbebani, jantung terbebani. Ya, itu gambaran
umumnya. Yang kedua protein. Oke. Protein kembali lagi, protein kalau dia ginjal tidak mampu mengelola dan mengeluarkan, maka protein yang lebih dimakan ini akan membebani ginjal. Artinya apa? Pada saat proteinnya banyak yang harus dikeluarkan, ginjal nggak mampu, maka ginjal itu seperti mesin kelebihan beban. Iya. Kita tahu kalau mesin kelebihan beban, apa yang terjadi? Cepat aus, Iya. ya, cepat aus dan nanti lifespan jangka pakainya itu lebih pendek. Lebih pendek. Oke. Dan lebih pendek lagi kalau dia sudah terganggu ginjalnya. Iya, jadi ini adalah fakta ya Prof ya, Fakta. kelebihan protein dan garam dapat meningkatkan risiko ginjal bermasalah. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Menahan buang air kecil bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Saya lempar dulu ke penonton. Ini mitos atau fakta? Fakta. Gimana Prof? Ya, menahan air itu apa namanya? Kencing ya. Kencing. Kalau kencing itu kita punya namanya efek kencing. Efek kencing itu Rasa ingin kencing ya? Membersihkan ginjal. Misalnya taruhlah kita menahan air, air kencing, air seni itu, maka ada kuman yang bisa naik ya. Naik, oke. Kedua, lengket di sana dan menyebabkan infeksi dan batu. Iya. Kalau kita Tahan. sedikit keluarkan, maka kesempatan untuk bakteri Iya. berkembang dan menempel dan berkembang itu menjadi lebih kecil. Kita sebut efek flushing, efek memflash apa ya? Mengeluarkan air kencing. Apa ya? Efek Itu ya? pembersih. Pembersih ya, oke. Membersihkan. Iya, jadi ini Flushing. fakta, mitos atau fakta Prof? Fakta. Fakta, jadi benar ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau benar semua ditraktir sama Prof. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Silakan. Nah, cegah penyakit ginjal dengan banyak minum air putih. Penonton, mitos atau fakta? Mitos. Oke, Prof. Ini mitos atau fakta? Cegah penyakit ginjal banyak minum air putih. Kalau ginjal sehat, Iya. itu fakta. Oke, Kalau kalau ginjalnya ginjal sakit, sama tadi kan, Mitos. garam jadi mitos. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta, Fakta. tergantung kondisi dari Kondisi ginjalnya. ginjalnya. Ya. Oke, tadi udah dijelaskan juga ya kalau minum air itu secukupnya, tapi 2,5 liter, 2 liter sampai 2,5 liter Normalnya. normal. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Sakit pinggang karena terlalu lama duduk merupakan indikator masalah pada ginjal. Penonton, mitos atau fakta? Mitos. Silakan Prof. Mitos. Ya, mitos. Oke, berarti benar ya mitos ya? Betul, mitos. Oke. Karena kalau duduk lama ini memang sakit pinggang, tapi bukan dari ginjal. Ya. Cuma dia dari otot dan urat. Oke. Ya. Kram. Jadi ini mitos ya Prof ya. Jadi tidak semua sakit ginjal adalah tidak semua sakit pinggang adalah sakit ginjal, nggak usah khawatir gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Jreng, penyakit ginjal hanya menyerang orang tua. Waduh, ini mitos atau fakta penonton? Mitos. Kok pinter semua sih? Mitos atau fakta? Oh ya. Dia Mitos kan atau fakta sudah. Prof? Hah? Ini Mitos, mitos betul, atau ya. benar? Jadi Profnya ngikut aja sama penonton gitu ya. Jadi bisa menyerang semua. Seluruh umur, ya, Bahkan anak-anak semuanya. ya, tadi kan sudah kita Bahkan bahas. orang di kandungan pun bisa diserang. Oke, janin juga bisa ya. Jadi ini benar-benar mitos. Oke, jadi yang muda-muda jangan senang dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan selanjutnya. Ini dia. Gagal ginjal. Gagal ginjal tidak bisa disembuhkan. Nah, saya lempar dulu ke penonton. Mitos atau fakta? Fakta. Ini remang-remang ini saya dengarnya. Mitos atau fakta? Fakta. Silakan Prof. Ya, istilah gagal ginjal itu kita pakai untuk penyakit ginjal kronik. Ya, kronik. Ya. Jadi kalau kronik ya nggak bisa sembuh. Sudah habis ginjalnya. Kayak Oke. barang tua. Iya, kayak mobil sudah jadi rongsok tidak bisa kan. ya Prof ya. Bisa, Jadi ini adalah fakta. Tepuk tangan dong. Prof, ini tak terasa sudah 1
jam perjumpaan kita pada hari ini. Aduh, sebenarnya kurang banget kalau ngundang Prof sini, harusnya 3 jam ya Prof ya. 10 jam. Oh 10 jam, oke. Teler saya. Ini tak terasa. Terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman dari Interna Udayana dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, memperingati Hari Ginjal Sedunia. Jadi kita aware terhadap penyakit-penyakit ginjal. Terima kasih kehadirannya Prof Rake. Sama-sama. Dan untuk pemirsa di rumah tetap saksikan program acara Bincang Sehat bersama saya Dr. Gung Anteja di lain kesempatan. Untuk itu, akhir kata saya undur diri dan sampai jumpa. Langsung saja kita saksikan Dr. Agung Tresna dan Bintang Bersanda. Silakan Prof. Halo, selamat malam sahabat Bincang Sehat. Jalan berlenggak-lenggok mulai langkah nan langit tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu, wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senyum antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum mangamu, oh Dara. Kemana kau pergi melangkah, Juwita? Tahukah kau hatiku resah, oh Dara. Mengapa kau terus melangkah, Juwita? Mengapa ku tak berdaya? Jalan berlenggak-lenggok mulai langkah dan anggun tinggi semampai di antara rerumpunan bambu. Ku dengar derai tawamu, wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga rindu. Ku cium harum namamu, oh Dara. Kemana kau pergi melangkah, Juwita? Kenapa ku tak berdaya, oh Dara. Mengapa kau terus melangkah, Juwita? Mengapa ku tak berdaya, oh Dara. Kemana kau terus melangkah, Juwita? Mengapa ku tak berdaya, oh Dara. Kemana kau terus melangkah, Juwita? Mengapa ku tak berdaya, Oh Dara, kemana kau pergi Juwita? Tahukah ku tak berdaya, oh Dara. Mengapa kau terus melangkah, Juwita? mengapa ku tak berdaya, oh Dara. Kemana kau pergi melangkah,